Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mau menjelaskan materi tentang managing knowledge. Sebelum melanjutkan presentasi dari kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Saya Fajar Maulana dengan 3 digit NPM terakhir 201. Saya Trianggoro Yunianto dengan NPM digit terakhir 189. Saya Aura Bunga Cintani dengan NPM terakhir 222. Selanjutnya masuk ke pengertian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, langsung aja ke pengertian, yaitu dari managing knowledge, yaitu adalah proses sistematis untuk memperoleh, mengorganisasi, menyimpan, menyebarkan, dan menggunakan pengetahuan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam sebuah organisasi. Boleh di next. Lanjut, yaitu perbedaan dari data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Bisa di next. Yang pertama yaitu data sebagai aliran peristiwa atau transaksi yang ditangkap oleh sistem organisasi yang dengan sendirinya berguna untuk bertransaksi, tetapi tidak banyak lagi. Untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna, perusahaan harus mengeluarkan sumber daya untuk mengatur data ke dalam kategori pemahaman seperti laporan penjualan total bulanan, harian, regional, atau berbasis toko. Selanjutnya yaitu untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, perusahaan harus mengeluarkan sumber daya tambahan untuk menemukan pola, aturan, dan konteks tempat pengetahuan bekerja. Kebijaksanaan dianggap sebagai pengalaman kolektif dan individu dalam menerapkan pengetahuan untuk solusi masalah. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya bakal dijelasin oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya terdapat tujuan dari knowledge management, yaitu ada 6. Yang pertama, meningkatkan inovasi. Jadi bisa ngebantu buat ngeluarin ide-ide baru sama solusi kreatif lewat kolaborasi dan tukar informasi. Yang kedua, meningkatkan pengambilan keputusan. Bisa ngasih akses cepat ke data dan informasi yang penting, jadi keputusan bisa diambil dengan lebih tepat dan cepat. Yang ketiga, terdapat meningkatkan efisiensi operasional. Jadi nggak perlu ngulang-ngulang kerjaan yang udah pernah dilakuin karena cukup memanfaatkan pengetahuan yang udah ada, jadi bisa mempercepat proses kerja. Yang keempat, terdapat meningkatkan kualitas layanan, seperti karyawan punya info dan pengetahuan yang cukup buat bantu pelanggan dengan maksimal. Yang kelima, membangun budaya berbagi pengetahuan. Bisa mendorong kebiasaan saling sharing ilmu di tempat kerja, supaya semua orang bisa sama-sama berkembang. Dan yang keenam, mempertahankan pengetahuan, yaitu mengelola dan menyimpan pengetahuan penting supaya tidak hilang ketika karyawan meninggalkan organisasi. Boleh di next. Dan selanjutnya terdapat komponen utama dalam knowledge management. Yang pertama, terdapat penciptaan pengetahuan, yaitu proses di dan kolaborasi. Yang kedua, penyimpanan pengetahuan, penyimpanan informasi penting ke tempat yang gampang dicari, bisa di dokumen, sistem digital, atau database. Yaitu proses menyebarkan pengetahuan kepada individu atau suatu kelompok yang membutuhkannya, sering melalui platform komunikasi seperti media sosial, seminar, atau pelatihan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu penggunaan pengetahuan, yaitu menggunakan pengetahuan yang ada untuk meningkatkan proses bisnis, produk, dan layanan. Selanjutnya ada proses knowledge management. Yang pertama ada identifikasi pengetahuan, di mana menentukan jenis pengetahuan yang ada dan yang dibutuhkan oleh organisasi. Setelah itu ada pengumpulan pengetahuan, mengumpulkan pengetahuan dari berbagai sumber, termasuk dari karyawan, dari dokumen, dan sistem informasi. Setelah itu ada organisasi pengetahuan,
di mana mengelompokkan dan mengatur pengetahuan agar mudah diakses dan digunakan. Setelah itu penyebaran pengetahuan, menggunakan teknologi dan metode komunikasi untuk memastikan pengetahuan dapat diakses oleh semua pihak yang relevan. Setelah itu ada pemeliharaan pengetahuan, dengan memastikan pengetahuan selalu diperbarui dan relevan dengan kondisi saat ini. Setelah itu masuk ke tantangan dalam knowledge management. Yang pertama ada kultur organisasi. Jika budaya organisasi tidak mendukung berbagi pengetahuan, upaya manajemen knowledge akan sulit berhasil. Setelah itu teknologi. Memilih dan mengimplementasikan teknologi yang tepat untuk mendukung knowledge management bisa menjadi tantangan. Setelah itu ada keamanan dan privasi dengan mengelola risiko terkait dengan mengungkapkan informasi sensitif atau rahasia. Selanjutnya mengukur keberhasilan, mengukur dampak dari knowledge management terhadap kinerja organisasi bisa sulit untuk digunakan. Setelah itu ada perubahan teknologi yang begitu cepat, di mana sistem knowledge management bisa cepat pudar jika tidak diperbarui secara berkala. Setelah itu ada perlunya fleksibilitas untuk beradaptasi dengan teknologi baru seperti AI, cloud, dan mobile. Selanjutnya masuk ke studi kasus. Di sini kami mengambil contoh perusahaan IBM, yaitu International Business Machine, adalah salah satu perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia. Dengan seiring pertumbuhan globalnya dan kompleksibilitas organisasi, IBM menghadapi tantangan besar dalam mengelola dan mendistribusikan pengetahuan yang tersebar di antara lebih dari 300.000 karyawannya di berbagai negara. Dengan itu IBM mengimplementasikan platform kolaborasi, wikis, dan forum. Platform kolaborasi yaitu IBM menggunakan platform seperti IBM Connection untuk memungkinkan para karyawan berbagi ide dan pengetahuan secara sistematis. Dengan selanjutnya ada wikis dan forum. Mereka mengembangkan wiki internal dan forum diskusi untuk mendukung berbagi pengetahuan antara tim. Selanjutnya dengan mengimplementasikan itu adalah sebuah hasil. Hasilnya yaitu inovasi produk dengan akses yang lebih baik ke pengetahuan. Tim dapat mengembangkan produk baru lebih cepat seperti sistem kecerdasan buatan Watson, dan juga proses pengembangan produk menjadi lebih efisien dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk inovasi. Setelah itu kesimpulan, manajemen knowledge atau managing knowledge, manajemen pengetahuan merupakan proses strategis dalam organisasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, menyimpan, membagikan, dan menggunakan pengetahuan secara efektif guna meningkatkan daya kinerja, inovasi, dan keunggulan kompetitif. Dengan dukungan teknologi informasi dan budaya berbagi, manajemen pengetahuan memungkinkan organisasi untuk memaksimalkan aset intelektual dan juga merespon perubahan lingkungan bisnis secara adaptif dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.